Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita ucapkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, yang mana pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan sehingga kita dapat melaksanakan aktivitas kita dalam keadaan sehat dan tetap bersemangat walaupun pembelajaran kita masih dilakukannya secara daring. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, kita masuk pada materi pada pagi hari ini adalah tentang peran lembaga penegak hukum dalam menjamin keadilan dan kedamaian. A. Lembaga penegak hukum yang ada di Indonesia. Yang pertama itu adalah kepolisian. Fungsi kepolisian tercantum pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 yang berbunyi, fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Yang kedua adalah Mahkamah Konstitusi. Pada Mahkamah Konstitusi ada 9 hakim konstitusi yang rinciannya yaitu 3 orang pilihan dari Mahkamah Agung, 3 orang pilihan dari Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR, dan 3 orang pilihan dari Presiden. Yang ketiga, Mahkamah Agung. Pada ranah hukum ada 3 proses peradilan di bawah Mahkamah Agung atau MA, yaitu tingkat pertama oleh Pengadilan Negeri atau PN, tingkat kedua oleh Pengadilan Tinggi, dan tingkat kasasi oleh Mahkamah Agung. 4. Peradilan militer. Dalam dunia militer, peradilannya memiliki hukum tersendiri, di mana tingkat A berada di Komando Daerah Militer atau Kodam, dan tingkat B berada di Komando Resort Militer atau Korem. B. Peran lembaga hukum dalam keadilan dan kedamaian. Yang pertama itu kepolisian. Tugas wewenangnya itu adalah melakukan penangkapan, penyitaan, dan penyidikan. Yang kedua, melakukan pemeriksaan surat-surat yang diterbitkan kepolisian. Dan terakhir adalah mendatangkan ahli yang dapat membantu menyelesaikan suatu perkara. Yang kedua, kejaksaan. Ini tugas wewenangnya itu adalah pertama, melakukan penuntutan terhadap terdakwa. Yang kedua, melakukan pengawasan terhadap tuntutan pidana. Dan yang terakhir itu adalah melengkapi berkas perkara yang diperlukan. Yang ketiga, kehakiman. Ini tugas wewenangnya itu adalah yang pertama, mengadili perkara sesuai undang-undang. Yang kedua, memutuskan perkara hukum. Dan terakhir itu adalah menyelenggarakan proses peradilan. Dan yang terakhir itu adalah advokat atau pengacara. Ini tugas wewenangnya adalah pertama, membuat dan mengajukan gugatan ke pengadilan. Berikutnya, membantu hakim dalam mencari kebenaran dalam perkara. Dan yang terakhir itu adalah melakukan pembelaan kepada klien secara adil di peradilan. Nah, di sini ada hak dan kewajiban advokat. Kita bahas dulu yang hak ya, bagian hak. Bagian hak itu yang pertama adalah bebas mengeluarkan pendapat dalam membela perkara. Yang kedua, bebas membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya. Yang berikutnya, berhak memperoleh informasi dari pemerintah maupun pihak lain. Berikutnya, berhak atas kerahasiaan dengan klien. Dan terakhir itu adalah tidak dapat dihentikan dengan kliennya. Kalau kewajibannya ini adalah yang pertama, dilarang membedakan perilaku berdasarkan sara. Sara ini adalah suku, agama, dan ras. Dan berikutnya itu adalah wajib merahasiakan segala sesuatu yang didapat dari kliennya. Berikutnya, dilarang memegang jabatan yang bertentangan dengan profesinya. Dan terakhir itu adalah jika menjadi pejabat negara, maka tidak melaksanakan profesi sebagai advokat. Oke, sampai di sini materi kita. Dan di sini ada 2 soal. Yang pertama itu adalah, coba kamu simpulkan apa yang kamu ketahui tentang penegak hukum yang ada di Indonesia. Dan coba kamu jelaskan apa tugas advokat secara khusus. Demikianlah materi kita pada pagi hari ini.
Kita sambung minggu depan. Ibu sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.